Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sesuai dengan ayat harian yang tertulis dalam Almanak HKBP. Demikian firman Tuhan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Laos barita honotodo barita naudion nataringot tu harajaoni dilihat portidion laho maka tidak koca tu saluhut bangsoi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah kita ini adalah bagian dari khotbah tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebuah khotbah sekaligus peringatan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Yesus dalam mempersiapkan para murid-muridnya untuk menghadapi kenyataan yang terjadi. Bahwa akhir zaman itu pasti akan tiba. Sekalipun tak seorang pun tahu kapan itu waktunya. Dan sebelum hal itu terjadi, para murid-murid akan menghadapi penderitaan. Orang-orang percaya sepanjang zaman akan menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya, termasuk orang-orang percaya sepanjang zaman, agar tidak takut dalam menghadapi penderitaan yang terjadi. Namun bagaimana murid-murid Tuhan tetap bertahan tanpa menyangkal imannya. Kalau kita perhatikan sebelum nats kita ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa menjelang akhir zaman banyak penyesat-penyesat yang akan muncul dengan mengatasnamakan atau mengakui bahwa dirinya lah Mesias. Maka siapa yang lengah, merekalah yang akan disesatkan. Akan banyak terjadi perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan dalam kenyataannya kita juga melihat banyak terjadi bencana baik gempa bumi ataupun tanah longsor yang menelan banyak korban, yang menimbulkan banyak penderitaan di tengah-tengah umat manusia. Dalam nats kita ini juga Yesus mengingatkan tentang siksaan yang bisa saja terjadi, yang dihadapi para murid-murid Yesus, yang dihadapi oleh orang-orang percaya sepanjang zaman. Orang-orang percaya yang bisa saja mendapatkan ancaman, bahkan dibunuh karena tak mau menyangkal iman percayanya kepada Tuhan. Tak semua orang tentunya bisa setia dalam hidupnya. Ada saja orang yang tidak tahan dengan tantangan, tidak tahan dengan penderitaan. Akhirnya menyangkal imannya. Dari yang setia berubah menjadi tidak setia. Memilih cara aman sehingga tidak peduli harus menyangkal imannya untuk terhindar dari kesulitan dan penderitaan yang dihadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus pastinya tahu penderitaan yang dihadapi oleh para pengikutnya karena konsekuensi kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri memang tidak pernah menjanjikan bahwa pengikutnya hidup bahagia tanpa mengalami penderitaan, tanpa mengalami tantangan, tanpa mengalami kesulitan. Akan tetapi dalam setiap penderitaan atau tantangan yang kita hadapi, Yesus mengingatkan kita untuk setia
bertahan. Jangan pernah menyerah atau berputus asa. Sama seperti teladan yang sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teladan yang luar biasa bagaimana Tuhan kita setia di dalam penderitaannya. Setia dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Yesus yang melewati penderitaan demi penderitaan, via dolorosa, sampai kematiannya di kayu salib. Dan yang pasti melalui teladan yang diberinya, Tuhan mengingatkan kita untuk setia sama seperti Dia yang adalah setia. Penderitaan, tantangan, kesulitan boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin sudah kita hadapi dan masih akan kita hadapi. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, penderitaan, kesulitan, dan tantangan jangan pernah menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah menjadi penghalang bagi kita untuk memberitakan Injil Kerajaan, bersaksi tentang Kristus dan karyanya. Bersaksi menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena memang hidup orang percaya adalah hidup yang bersaksi, baik melalui perkataan dan perbuatan kita. Orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan tentunya adalah orang yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hidup hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Injil Kerajaan itu diberitakan. Kita semakin bersuka cita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi tantangan itu boleh ada, penderitaan itu boleh ada. Tapi hidup kita haruslah hidup yang tetap setia bersaksi sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, agar kami tetap setia sebagai pengikut Kristus. Sekalipun banyak penderitaan, tantangan, dan kesulitan yang kami hadapi, tapi Tuhan mengingatkan kami Injil Kerajaan itu harus diberitakan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bersaksi baik melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami bersama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memampukan kami, menolong kami untuk melanjutkan hidup kami dengan tetap setia kepada Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.